Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang logika pada tutorial ketiga, masih berdasarkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Diah Paminta Rahayu. Baik, pada tutorial ketiga ini materi yang akan dibahas mengenai proposisi, hubungan logis, terus kemudian ada keekuivalenan. Nanti kita akan disuguhkan materi proposisi, kemudian nilai kebenaran, ada kuantor, ada notasi, ada notasi proposisi ya, kemudian ada penghubung, nanti ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dengan satu lagi biimplikasi. Kemudian ada keekuivalenan proposisi. Setelah itu kita akan disuguhkan materi tentang penarikan kesimpulan, apa itu tautologi, apa itu kontradiksi, bagaimana argumen yang sah atau valid, terus kemudian kebermaknaan dan keabsahan argumen. Seperti biasa, ini capaian yang diharapkan teman-teman kuasai setelah mengikuti tutorial ini. Ya, kita mulai dari proposisi dan nilai kebenaran. Proposisi apa sih? Jadi proposisi itu kalimat atau kata lainnya adalah pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan. Jadi kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran. Di sini kata kuncinya memiliki nilai kebenaran. Bisa benar, bisa salah, tapi tidak bisa keduanya. Ya. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Itu nilai kebenarannya ya. Contohnya di sini. Hari ini dilaksanakan tutorial. Ini merupakan kalimat deklaratif. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, tapi tidak bisa dua-duanya. Ini ada kalimat pertanyaan. Di mana tutorial dilaksanakan? Ini bukan deklaratif karena kita tidak bisa mengambil sebuah nilai kebenaran dari sana. Terus kemudian yang ketiga di sini dicontohkan tutorial dilaksanakan di balai desa. Ini juga deklaratif. Kemudian yang keempat, peserta tutorial dipersilakan masuk kelas. Ini juga bukan deklaratif. Jadi yang bukan deklaratif biasanya perintah, pertanyaan, terus kemudian anjuran, itu tidak deklaratif. Ya. Nilai kebenarannya itu bisa benar, bisa salah. Ya. Oke, kita lihat. Yang selanjutnya, contoh di sini. Perhatikan kalimat berikut, manakah yang berupa proposisi dan bukan proposisi. Kemudian jika berupa proposisi, tadi saya katakan proposisi maka punya nilai kebenaran gitu kan ya. Jadi ketika dia proposisi maka punya nilai kebenaran. Memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenarannya bagaimana? Berarti bisa benar. Nanti sering disimbolkan dengan B, bisa salah. Nanti sering disimbolkan dengan S. Yang A di sini. Api itu panas. Ya, proposisi. Yang bernilai benar. Secara umum ya, api itu panas. Terus kemudian yang kedua, api itu tidak panas. Ini juga merupakan sebuah proposisi yang bernilai salah. Ya, jadi punya nilainya. Terus kemudian langit cerah berwarna biru. Ini juga proposisi. Yang D-nya bagai pungguk merindukan bulan. Ini bukan proposisi di sini. Ketika bukan proposisi, maka tidak memiliki nilai kebenaran. Yang E-nya 3 ditambah 4 sama dengan 6. Yang F-nya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dua-duanya merupakan proposisi. Hanya beda nilai kebenarannya. Untuk yang atas bernilai salah, yang bawah bernilai benar. Tapi dua-duanya proposisi. Terus kemudian yang G, X ditambah 1 adalah bilangan prima. Dengan X-nya elemen bilangan N. Diingat lagi N kemarin apa? Asli ya. Ini bukan proposisi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan apakah dia benar atau salah. Kecuali nanti X-nya
misalkan X sama dengan 1. Nah, ketika X-nya 1 kan kita bisa mengoperasikannya 1 ditambah 1, 2. Sehingga kita bisa menentukan apakah 2 itu prima atau bukan. Ya, ketika X-nya diketahui, maka akan bernilai atau menjadi sebuah proposisi. Tapi karena di sini X-nya tidak diketahui, maka bukan proposisi. Biasanya nanti ke depannya untuk penulisan proposisi itu dilambangkan dengan huruf besar, meskipun ada beberapa buku, ada beberapa modul yang menuliskannya dengan huruf kecil, ada juga. Tapi di sini kita menggunakan huruf besar, misalkan P atau Q atau R atau A atau B atau C, silahkan terserah. Itu hanya penamaan saja. Terus kemudian ada namanya kuantor. Ya. Kuantor ada dua jenis. Yang pertama kuantor universal, yang kedua kuantor ekstensial. Untuk kuantor universal itu notasinya seperti huruf A terbalik. Seperti itu. Kemudian sedangkan kuantor ekstensial nanti dinotasikan seperti E. Seperti ini, tapi dibalik juga. Ya. Nanti ini dibaca semua atau setiap. Ya. Semua, setiap. Nanti untuk yang ekstensial ini biasa kalimatnya ada atau beberapa gitu ya. Nanti atau juga ada kita lihat saja nanti. Ini kuantor, jadi ada dua. Oke, kita teruskan. Masih tentang kuantor di sini. Ya, di sini. Misalkan contoh untuk yang kuantor universal di sini, untuk setiap X, ini dibaca seperti itu ya. Untuk setiap X, di mana X ditambah 1 adalah bilangan prima dengan X ini anggota bilangan asli bernilai salah. Apakah benar? Kita coba saja. Ya. X-nya misalkan 1 jadi 2, X-nya 3 misalkan jadi 4, X-nya 4 misalkan jadi 5 gitu kan ya. Oh, ternyata ketika saya misalkan masukkan X-nya misalkan 4, kan jadinya X plus 1-nya itu sama dengan 5 ya. Sedangkan kita tahu 5 itu bilangan prima. Maka ini menjadi bernilai salah gitu kan ya. Karena ketika kita masukkan tadi X-nya 4, ternyata dia prima. Sedangkan di sini kalimatnya adalah untuk setiap X. Ya, berarti setiap X-nya harus benar. Tapi ternyata ada yang salah, maka bernilai salah. Selanjutnya untuk kuantor ekstensial di sini ini harusnya mungkin contohnya bukan seperti ini, tapi jadi seperti itu ya, ada gitu kan ya. Ada sebuah X di mana ketika X-nya ditambahkan 1 maka menjadi bilangan prima dengan X-nya bilangan asli. Maka ini bernilai benar. Kenapa? Karena hanya disebutkan beberapa saja. Ekstensial itu ingat tadi ada beberapa, tapi bukan semua. Nah, ketika kita mengambil contoh tadi, ketika X-nya sama dengan 4, oh kita dapatkan tadi X plus 1-nya sama dengan 5. Dan kita ketahui 5 itu bilangan prima. Nah, ketika ada satu saja yang benar, maka menjadi benar. Maka kalimat ada X sedemikian sehingga di sini X-nya ditambah 1 adalah bilangan prima, untuk X elemen bilangan asli bernilai benar. Tapi kalau misalkan tadi dikatakan setiap, itu akan bernilai salah. Seperti itu contohnya. Sekarang kita masuk ke penghubung atau konektif. Untuk penghubung, pada logika matematika di sini
ada 5 nanti yang akan kita bahas. Yang pertama di sini negasi. Negasi notasinya seperti ini. Ini notasi dari negasi. Ya. Intinya negasi itu yang benar disalahkan, ya. Ini lihat, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, ya. Ketika saya punya sebuah proposisi P yang bernilai benar, ketika dinegasikan, negasi P-nya akan bernilai salah. Ketika salah akan menjadi benar, itu negasi. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, intinya itu negasi. Ya. Nanti kita contohkan. Terus kemudian yang kedua, konjungsi atau dan. Kata penghubungnya dan, konjungsi itu. Notasinya seperti ini. Ya, ini notasinya. Untuk negasi, itu masih bisa melibatkan hanya satu buah proposisi. Tapi nanti selain negasi, untuk yang konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, itu minimal melibatkan 2 proposisi. Ya, misalkan ini, P dan Q. Ini kita tahu 2 proposisi, P dan Q. Ya, maka nanti P dan Q, ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka akan bernilai benar. Ketika P-nya benar, Q-nya salah, maka akan bernilai salah. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, akan bernilai salah. Ketika P-nya salah, Q-nya salah, akan bernilai salah. Jadi, di sini nilai konjungsi atau dan hanya akan bernilai benar ketika P-nya benar, Q-nya benar. Ya. Selain itu, salah. Diingatnya seperti itu. Mohon diingat ini dan dipahami. Nanti kita contohkan. Terus kemudian kata penghubung disjungsi atau kata penghubungnya nanti atau P atau Q jadinya gitu ya. Ini dibacanya P atau Q. Untuk yang tadi sebelumnya yang konjungsi ini dibacanya P dan Q. Ya. Kita lihat sekarang. Coba perhatikan. Sekarang kebalikan dari konjungsi. Untuk disjungsi, dia hanya akan bernilai salah ketika P-nya salah, Q-nya salah, maka nanti hasil disjungsinya salah. Selain itu bernilai benar. Gitu ya, cara menghafalnya boleh. Nanti dihafal, difahami. Terus kemudian yang keempat, ada implikasi jika maka. Jika P maka Q. Gitu ya, ini dibacanya jika P, maka implikasinya Q. Ya. Di sini untuk implikasi cara menghafalnya boleh. Dia hanya akan bernilai salah ketika yang benar disalahkan. Jika P benar, Q salah, maka salah. Nah, ini salah. Ya. Hanya bernilai salah ketika yang benar disalahkan. Sisanya bernilai benar. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian biimplikasinya tidak ada. Oke. Mungkin belum. Kita lihat sekarang untuk yang implikasi, nanti ada yang disebut dengan converse, ada inverse, ada kontraposisi. Ya. Ketika saya punya sebuah implikasi P maka Q, maka converse dari P dan maka Q itu ini bentuknya. Dibalik, converse-nya itu Q maka P. Ya. Untuk inverse, maka nanti bentuknya adalah ini. Ini inverse-nya berarti. Inverse dari apa? Inverse dari implikasi P maka Q. Untuk kontraposisinya seperti ini. Dinegatifkan kemudian ditukar atau ditukar kemudian dinegatifkan. Ya.
Sekarang kita lihat nilai kebenarannya. Tadi untuk nilai kebenaran implikasi, ini implikasi ya. Implikasinya di sini. Tadi kan hanya akan bernilai salah ketika yang benar disalahkan. P, Q gitu kan ya di sini. Dia akan bernilai salah. Ketika dilihat ternyata implikasi ini sama dengan kontraposisi di sini. Nilai kebenarannya bentuknya ya B S B B. B S B B. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan ekuivalen. Ketika nilai kebenarannya itu sama, maka kita nyatakan ekuivalen. Ya, kita lihat nanti P maka Q di sini berarti ekuivalen dengan negatif Q maka negasi P kita nyatakan sebagai ekuivalen. Jadi sekali lagi ekuivalen adalah ketika nilai kebenarannya itu sama. Di sini nilai kebenarannya apa? Nilai kebenaran yang sama ya. B S B B. Benar, salah, benar, benar. Nanti kita contohkan juga untuk membuat tabel nilai kebenaran. Sedangkan untuk converse itu sama dengan inverse. Ini sama nih. Converse sama dengan inverse. Nilai kebenarannya. BBSB. BBSB. Ya, maka nanti kita nyatakan converse ekuivalen dengan inverse. Kata penghubung terakhir, biimplikasi di sini. Dibacanya jika dan hanya jika. Ya. P jika dan hanya jika. Nah, Q. Terkadang kita kan cukup panjang menuliskan jika dan hanya jika gitu ya. Maka nanti bisa hanya ditulis jika, K-nya ada 2. Terkadang banyak yang menuliskan seperti ini, jadi jika, K-nya ada 2. Artinya jika dan hanya jika. Jika. Oke, jadi boleh nanti nanti jadi boleh dibaca menjadi P jika dan hanya jika ya Q. Gitu ya. Di sini dia hanya akan bernilai benar ketika P dan Q-nya sama. Ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka benar. Ketika P-nya salah, Q-nya salah, maka benar. Ya. Selain itu dia bernilai salah. Ini contohnya. Misalkan saya punya proposisi P di sini. Ani beli modul kalkulus yang bernilai benar. Artinya Ani benar membeli modul kalkulus. Kemudian proposisi keduanya kita namakan Q di sini. Ani ujian kalkulus yang bernilai salah. Artinya Ani tidak mengikuti ujian kalkulus. Maka negasi dari P, tadi ingat negasi itu apa? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka yang awalnya Ani benar membeli modul kalkulus, ketika dinegasikan maka menjadi Ani tidak beli modul kalkulus atau Ani tidak membeli modul kalkulus. Ya, asalnya benar disalahkan. Biasanya untuk negasi itu ditambahkan kata tidak atau ditambahkan kata bukan biasanya. Ya. Mobil itu merah, gitu kan ya. Mobil itu tidak berwarna merah atau menjadi bukan mobil merah. Itu negasinya. Terus kemudian konjungsi itu tadi dan. Maka P dan Q ya, P dan Q menjadi Ani membeli modul kalkulus dan Ani mengikuti ujian kalkulus. Bagaimana nilai kebenarannya? Silahkan dilihat tadi di tabelnya. Ketika Ani membeli modul kalkulus itu bernilai benar, kemudian
dikonjungsikan dengan ani ujian kalkulus yang bernilai salah, maka tadi benar dan salah akan bernilai salah, gitu ya. Maka di sini menjadi bernilai salah. Terus kemudian disjungsinya atau ani membeli modul kalkulus atau ani ujian kalkulus, ya. Tadi kata penghubungnya atau, ketika benar atau salah maka nilainya tetap benar. Terus kemudian implikasi di sini, jika ani beli modul kalkulus, maka ani ujian kalkulus. Tadi yang awal, yang P-nya kan benar, maka salah. Dilihat lagi di tabelnya. Yang benar disalahkan, maka akan bernilai salah. Yang diimplikasi benar jika dan hanya jika salah, gitu kan ya, maka akan bernilai salah. Seperti itu. Silakan untuk latihan boleh dikerjakan di sini. Saya pergi ke Jakarta yang bernilai benar, terus kemudian adik pergi ke Surabaya yang bernilai benar juga. Silakan tentukan nilai kebenaran dari A, B, dan C. Silakan di-pause untuk mengerjakannya. Kalau sudah, kita coba bahas. Jika saya tidak pergi ke Jakarta, nah ini kan menjadi jika, maka. Jika maka itu maka menjadi tadi implikasi. P maka Q, gitu ya. Untuk yang A, jika saya tidak pergi ke Jakarta, maka adik pergi ke Surabaya. Maka ini menjadi negasi P maka Q. Ya. Tadi negasi P-nya kan bernilai benar. Kalau negasi P-nya maka bernilai salah kan? Menjadi salah di sini dia. Maka benar. Nanti kesimpulannya bernilai tetap benar. Jadi yang A nilai kebenarannya itu B, benar. Yang B-nya, jika saya pergi ke Jakarta maka adik tidak pergi ke Surabaya. Maka ini kebalikannya menjadi P. Jika P maka negasi Q. Tadi ingat, P-nya bernilai benar, yang Q-nya kan benar, dinegasikan menjadi salah. Benar, maka salah akan bernilai salah. Gitu ya. Yang C-nya, jika saya tidak pergi ke Jakarta, maka adik tidak pergi ke Surabaya. Maka bentuknya menjadi negasi P, maka negasi Q. Ya. Ingat, tadi P-nya benar, Q-nya benar. Maka ketika dua-duanya dinegasikan menjadi salah, maka salah. Kesimpulannya apa? Menjadi benar, gitu ya. Jadi untuk yang C bernilai benar. Kita teruskan. Ekuivalen. Ekuivalen tadi sudah sedikit disinggung, gitu ya. Jadi ketika nilai pada tabel kebenarannya itu sama seperti ini bentuknya, ya, maka kita katakan sebagai ekuivalen. Ya, notasinya seperti ini, sama dengan tapi ada 3 garisnya. Di sini P dan negasi Q itu ekuivalen dengan negasi dari P maka Q karena sama-sama nilai kebenarannya SBSS di sini. Bagaimana sampai ditemukan SBSS? Oke, tahapnya seperti ini. Kita mau menentukan yang pertama nilai kebenaran P dan negasi Q. Kemudian yang kedua kita mau menentukan negasi dari P maka Q. Ya, untuk menentukan yang pertama di sini, maka kita membutuhkan P dan negasi Q. P-nya kita punya BBSS. Bagaimana cara menyusunnya? Untuk dua proposisi, silahkan hafalkan saja susunannya seperti ini. Jadinya BBSS dengan BSBS. Ini susunannya seperti ini. Ya, susunannya seperti ini. P-nya BBSS, Q-nya SBSBS gitu ya. Kita butuh negasi Q, maka kita cari dulu negasi Q di sini. Negasi Q-nya maka tadi kan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang salah benar menjadi salah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Oke, sudah. Setelah itu apakah kita bisa langsung mencari? Ya bisa langsung mencarinya. Langsung saja P dikonjungsikan dengan negasi Q. Sekarang yang kita lihat adalah yang ini, ya, dengan yang ini yang kita akan operasikan. Benar dan salah akan bernilai salah. Benar dan benar akan bernilai benar.
salah dan salah akan bernilai salah. Salah dan benar akan bernilai salah. Silakan dilihat lagi tabelnya. Untuk yang atas tadi benar dan salah akan bernilai salah. Maka menjadi BSBB. Untuk mendapatkan negasi P maka Q, maka kita perlu dulu mencari P Q-nya dulu. P maka Q-nya. P maka Q-nya kan kita tahu nih. P maka Q itu kan P-nya ini, Q-nya ini. Ini P, ini Q. Benar, benar. Benar maka benar, benar. Benar maka benar, benar maka salah, salah. Yang benar disalahkan salah ya. Terus SB, yang salah dibenarkan masih benar. Yang salah disalahkan juga benar. Sudah ketemu seperti ini, baru kita negasikan. Gitu ya. Negasi dari B apa? Salah. Negasi dari S adalah benar. Negasi dari B adalah salah. Negasi benar adalah salah. Maka ditemukan negasi P maka Q adalah SBSS. Kira-kira seperti itu. Ya, sekian untuk video kali ini. Untuk penarikan kesimpulan, kita lanjutkan pada video berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.